Hai semua, balik lagi sama aku Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan sama Riko udah masuk bab ke-97. Mau tau lanjutan ceritanya nggak? Yuk kita dengerin bareng-bareng. Pagi hari Intan terbangun karena mendengar suara burung-burung yang berkicau. Ia pun bangkit dari tempat tidur lalu membuka jendela. Ia menghirup udara segar pegunungan yang melewati hidungnya. Di tempat ini semuanya serba alami. Udaranya segar dan bersih, tidak ada polusi. Bahkan listrik pun tidak bisa menjangkau tempat ini. Yang terdengar hanya suara burung dan jangkrik. Segar banget udaranya. Nggak berisik, suasananya tenang, indah, damai banget. Gumam Intan sambil memandang pantulan sinar matahari yang dipantulkan air danau dan embun yang menetes dari dedaunan. Riko masuk ke dalam kamar dan melihat Intan sedang berdiri di depan jendela. Riko pun mendekat dan tiba-tiba memeluk Intan dari belakang. "Kamu suka?" tanya Riko. Intan menganggukkan kepalanya. "Banget, aku suka banget mas," balas Intan sambil tersenyum. "Kamu udah lapar belum?" tanya Riko pada Intan. Dikit," jawab Intan. "Yaudah minum susu dulu sana, aku udah bikinin noh. Bentar lagi kita ke danau buat mancing ikan yuk," ujar Riko lalu menarik tangan Intan keluar kamar menuju meja makan di dapur. Intan duduk di meja makan lalu meminum susu hangat yang dibuatkan Riko untuknya. Riko juga duduk di samping Intan untuk menghabiskan kopi yang ia seduh tadi. "Mas, aku mandi dulu ya," ujar Intan seraya berdiri setelah menghabiskan susunya. "Yakin? Di sini airnya dingin banget loh. Terus nggak ada pemanas air juga. Bentar-bentar aku rebusin air dulu deh," ujar Riko lalu bangkit untuk merebus air. Intan pun kembali duduk di meja makan sambil menunggu air mendidih. Enak juga kalau hamil gini. Mas Riko jadi ekstra perhatian. Hehe, batin Intan. Tak beberapa lama air pun mendidih. Riko membawanya ke dalam kamar mandi dan mencampurnya dengan air dingin. "Tan, airnya udah siap nih. Mandi sana mumpung belum dingin," ujar Riko setelah keluar dari dalam kamar mandi. Intan pun segera mengambil handuk lalu masuk ke dalam kamar mandi. Sambil menunggu Intan selesai mandi, Riko menyiapkan peralatan mancingnya. Setelah Intan selesai mandi dan berganti pakaian, kini mereka sudah duduk di tepi danau. Riko sedang memegangi pancingnya dan menunggu ikan memakan umpannya. Sedangkan Intan memakai topi pantai sambil berfoto-foto menggunakan ponselnya. "Emang di sini ada ikannya, Mas?" tanya Intan ragu, karena dari tadi Riko belum juga mendapatkan ikan satu ekor pun. "Ya ada lah. Orang pertama kali aku bangun danau ini tuh aku udah masukin beberapa jenis ikan. Harusnya sih sekarang udah pada gede, terus udah pada beranak," jawab Riko. "Emang ikan apa aja, Mas?" tanya Intan penasaran. "Apa ya, kalau nggak salah tuh gurame, mujair, lele, patin, sama..." Ucapan Riko terputus yang membuat Intan penasaran. "Sama apaan, Mas?" tanya Intan sambil mengerutkan dahinya. "Piranha," jawab Riko sambil berbisik dan melirik Intan lalu menunggu reaksinya. "Hah? Piranha? Ah!" teriak Intan terkejut dan segera mengangkat kakinya yang ia ceburkan ke dalam air. "Kenapa?" tanya Riko sambil tertawa. "Aku gak mau kaki aku jadi makanan mereka. Ntar bisa-bisa pulang dari sini aku gak bisa jalan lagi," jawab Intan sewot sambil memeriksa kakinya. Tidak beberapa lama pancing Riko bergerak. Ia pun segera mengangkat pancingnya dan tampaklah ikan gurame yang sangat besar di ujung kailnya. "Yeay, akhirnya dapat ikan juga, hore!" seru Intan senang. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Makasih loh udah setia ngikutin cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!